Gembala, pergilah cepat-cepat menuju. Kurang keras. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema rumah kita sebagai Bethlehem, di mana kita mengalami Allah. Rumah kita sebagai Bethlehem. Kita melihat hari ini di kandang Natal ada yang baru dibanding minggu lalu. Ada unta yang sangat besar. Kenapa ada unta? Karena ada 3 raja. Maka tadi di awal perayaan Ekaristi ada 3 anak yang menjadi 3 raja yang membawa emas, dupa, dan mur. Bagaimana supaya rumah kita menjadi Bethlehem? Seperti 3 orang Majus, kita perlu belajar melihat dan mengikuti bintang. Kedua, kita perlu bersujud di hadapan Allah. Dan ketiga, memberikan persembahan kita, mengikuti bintang, bersujud, dan memberikan persembahan. Tradisi yang sangat indah dalam gereja Katolik di hari Epifani ini adalah tradisi pemberkatan kapur. Nanti sesudah khotbah, Romo akan memberkati kapur yang ada di depan altar ini. Lalu Anda bisa bawa kapurnya nanti pulang dan tulis di pintu rumah Anda, di pintu utama ya. Apa tulisnya di sana? Tahunnya. Jadi mulai dengan angka 20, lalu tulis salib, lalu tulis C, tulis salib lagi, tulis M, tulis salib lagi, tulis B, tulis salib lagi, lalu 26 ya. 20 salib C, salib M, salib B, salib 26. Apa artinya? 2026 tentu tahunnya. CMB ini singkatan dari nama-nama 3 orang Majus. C. Kaspar, M. Melchior, dan B. Baltasar. Tapi CMB ini juga bisa menjadi singkatan dari C. Kristus, M. Mansionem artinya rumah, dan B. Benedicat, Kristus memberkati rumah kita. Nah, jadi kalau ada namanya CMB, Kaspar, Melchior, Baltasar, ini mau ingetin bahwa rumah kita juga bisa menjadi seperti Bethlehem yang didatengin oleh 3 orang Majus. Tapi kita jadi orang Majusnya. Bagaimana supaya rumah kita ini jadi Bethlehem yang baru? Tentu kita mau supaya Kristus lahir di rumah kita. Kristus hidup di rumah kita. Harus belajar ikutin bintang. Bintang adalah hal yang alami. Supaya bisa lihat petunjuk bintang, orang Majus ini harus punya waktu hening. Harus tenang. Kalau kita tiap hari lihat bintang cuma bisa bilang, bagus sekali ya bintang-bintang ini. Nggak pernah bisa lihat bedanya. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mempelajari bintang, mungkin 1 hari diliatin, dipelajarin 1 jam, 2 jam. Lama-lama bisa ngerti bedanya. Lama-lama bisa lihat, oh ternyata ada patternnya. Jadi artinya ada banyak hal yang dalam hidup kalau kita tidak kasih waktu, gak kelihatan. Baru kelihatan, baru ngerti kalau kita kasih waktu. Tenang, dilihat, dipelajari, dibawa dalam doa. Demikian juga dengan petunjuk dari Tuhan. Tuhan seringkali udah kasih petunjuk kepada kita. Sudah kasih tanda kepada kita. Tapi kita yang gak bisa lihat.
Bukan karena nggak ada petunjuknya, ada banyak petunjuknya. Mungkin dalam hal-hal sederhana dalam hidup kita, mungkin dalam kejadian hidup kita, mungkin lewat kegagalan kita, mungkin lewat situasi di mana kita jadi malu, mungkin lewat kemenangan kita. Ada banyak lewat sabda Tuhan, lewat khotbah Romo, Tuhan berbicara kepada kita. Ada banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Ada banyak cara Tuhan menegur kita. Ada banyak cara Tuhan meluruskan jalan kita. Udah dengerin belum? Udah kasih waktu belum buat Tuhan? Udah direnungkan belum? Jangan-jangan hari demi hari kita hanya sibuk dengan berbagai hal. Mending kalau sibuknya cari duit, kalau sibuknya ngerumpi, ngomongin orang, parah. Sibuknya hanya belanja terus, cari seneng sana sini. Kalau sibuk kerja kan menghidupi keluarga ya. Tapi kalau sibuknya gosip, waduh. Kalau sibuknya masak buat suami, buat anak-anak, puji Tuhan. Masak buat Romo, puji Tuhan ya. Tapi kalau sibuknya ngegosipin, yang digosipin Romo lagi, kasihan ya. Nah, jadi kita perlu belajar lihat bintang Tuhan, cari bintangnya, cari petunjuk. Kuncinya apa? Harus ada waktu hening, merenungkan hidup, melihat hidup, tanya sama Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Tanya sama Tuhan, udah bener belum jalannya? Sehingga kita bisa ketemu jalan ke Bethlehem. Nah, kalau udah dengerin firman Tuhan, petunjuk Tuhan, udah tahu harus buat apa, harus dilakukan. Artinya patuh kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan, lakukan yang benar, jauhin yang salah, kita sudah menyembah Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Yang Tuhan itu bukan aku. Seringkali dalam hidup, aku mau jadi Tuhan. Seringkali dalam hidup kita menjalani hidup hanya sakarepe dewe, seenakku. Apa yang enak buat aku, apa yang aku mau, apa yang bikin aku hebat, apa yang bikin aku paling jadi terkenal. Pokoknya soal aku, termasuk di rumah. Tanyanya, memang siapa di sini yang kepala keluarga? Kamu atau aku? Suami bilang kepada istri, aku kepala keluarga. Istri bilang kepada suami, kamu boleh kepala keluarga, aku ini leher keluarga. Jadi kemana leher nengok, kepala mesti ikut. Jadi lebih berkuasa kepala atau leher? Kata ibu-ibu leher ya. Untung Romo gak punya istri. Nah, tapi dalam rumah kita sebagai Bethlehem, yang jadi kepala itu bukan suami atau istri, tetapi Tuhan Yesus. Gak ada yang bos di rumah. Yang bos di rumah adalah Tuhan Yesus. Dan semua mesti mengikuti Tuhan Yesus, mengabdi Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Dan tentu kalau kita menyembah Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus seperti orang Majus, kita mempersembahkan yang paling berharga yang kita miliki. Apa persembahan yang paling berharga? Hidup kita, diri kita, waktu kita, berbagai usaha kita. Kita akan saling memberikan diri satu dengan yang lain. Selalu di rumah ada pengorbanan. Aku udah capek pulang kerja, tetapi istriku butuh didengerin. Jadi oke, aku dengerin istriku ya, walaupun udah capek diomelin bos di kantor, di rumah dengerin istri. Ini namanya berkorban. Udah capek kerja di kantor, tapi aku mau masakin makanan favorit anak-anakku. Udah capek pergi kerja dari pagi sampai sore.
tapi perlu cari duit supaya anak-anak bisa sekolah. Berangkat kerja dari pagi sampai sore. Berangkat kadang-kadang kehujanan. Ya, pulang kehujanan atau di jalan kepanasan. Tapi enggak apa-apa, berkorban. Luar biasa ya. Makanya kita anak-anak harus selalu ingat pengorbanan orang tua. Kasih orang tua ini yang paling dekat sama kasih Tuhan. Karena kasih tanpa syarat, ya. Anak-anak mengasihi orang tua, berkorban. Rumah perlu dibersihin. Hari libur, ya, supaya rumah jadi enak. Kasih waktu dulu buat bersihin rumah sama-sama. Apapun yang bisa dilakukan bersama sebagai bentuk pengorbanan. Ini kita juga sudah membangun rumah kita menjadi Bethlehem. Dengan demikian, karena kita mengikuti Tuhan Yesus dan kita mau berkorban satu dengan yang lain, Tuhan hadir rumah kita. Kita menjadi Yesus, menjadi saluran berkat buat sesama anggota keluarga kita. Dengan demikian, rumah kita jadi Bethlehem. Kita mengalami Tuhan gak di rumah? Mengalami Tuhan. Udah doa sama-sama, dengerin firman Tuhan sama-sama, lakukan firman Tuhan, saling mengasihi, saling menginspirasi. Hari ini kita diingatkan, Anda bisa buat rumah Anda jadi indah. Percaya gak? Anda bisa buat rumah Anda jadi indah, bukan karena catnya baru, bukan karena tamannya keren. Itu tentu penting, bersih, indah rumahnya. Tapi yang paling penting, ada Yesus di rumah Anda. Kalau rumahnya besar-besar, gedong, tapi gak ada Yesus. Tiap hari makan sendiri-sendiri. Tiap hari papasan, tapi gak saling salam. Gak ada senyum. Indah gak? Gak indah. Seneng gak? Gak seneng. Ada sukacita gak? Gak ada sukacita. Jadi yang bikin rumah Anda menjadi Bethlehem adalah Kristus yang hadir. Dan dengan demikian Anda bisa mengalami Kristus di rumah Anda, di Bethlehem Anda. Hidup gak selalu gampang. Seringkali ada banyak tantangan. Tapi kalau dijalanin dengan kasih, jadi luar biasa. Saya mau kasih satu contoh dari satu pasang suami istri yang hidupnya di mata dunia menyedihkan. Tetapi mereka membuat rumah mereka menjadi Bethlehem. Pasangan suami istri namanya Chiara, istrinya, dan suaminya namanya Enrico. Chiara dan Enrico. Mereka orang Itali. Chiaranya ini meninggal, dia masih sangat muda. Umur 20-an, 28. Kena kanker karsinoma yang sangat ganas. Jadi di mata dunia, kasihan sekali. Tetapi mereka berdua menjalani hidup keluarga mereka luar biasa. Chiara dan Enrico ini ketemu satu sama lain saat ziarah di Medjugorje. Orang Itali banyak sekali yang ziarah ke Medjugorje, ya. Mereka kenalan, terus saling jatuh cinta satu dengan yang lain. Sesudah 6 tahun pacaran, mereka menikah. Waktu mereka menikah, senang sekali, hidupnya sangat bahagia. Lalu Chiara hamil, bayi pertama di kandungannya. Berapa bulan sesudah hamil, diperiksa, ternyata bayi yang ada di kandungannya ini tidak tumbuh dengan baik. Ada cacatnya. Dokter-dokter bilang, aborsi, selesain, jangan diterusin. Tapi Chiara dan Enrico sama-sama di dalam Tuhan. Mereka bawa dalam doa, tanya apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka putuskan untuk terusin kandungannya.
lahir anaknya, dikasih nama Maria. Tapi cuma tahan sebentar, terus meninggal. Udah dibaptis, meninggal. Kemudian mereka mengandung anak kedua, Kiara. Sama. Waktu di kandungan, cacat lagi. Dokter bilang aborsi. Mereka putuskan, enggak, kita mau terusin. Lahir anak kedua. Sebentar aja meninggal. Semua teman-teman udah pada bilangin, udah kamu jangan hamil lagi. Bahaya. Udah 2 kali seperti ini. Buat apa? Tapi mereka hidup dalam Tuhan. Mereka terus mohon penyertaan Tuhan. Kiara hamil anak ketiga. Puji Tuhan kali ini anaknya tumbuh dengan sempurna. Jadi Kiara sangat bersyukur. Tapi sayangnya waktu Kiara hamil anak ketiga ini, berapa bulan sesudah dia hamil, di lidahnya ini mulai ada sariawan. Lalu kemudian tambah lama tambah gede, didiemin. Ternyata pas diperiksa, ternyata ini adalah kanker ganas. Menyebarnya sangat cepat. Dokter-dokter pada bilang, kamu harus segera dilakukan kemoterapi dan radioterapi. Tapi konsekuensinya kalau Kiara melakukan kemoterapi dan radioterapi, anaknya ini bisa terpengaruh. Kiara putuskan bersama dengan Enrico untuk nanti aja kemoterapinya sesudah anaknya lahir. Tapi dokter-dokter bilang bisa terlambat, bisa nyebar cepat sekali. Cuman mereka memutuskan untuk memprioritaskan kesehatan bayi mereka. Luar biasa ya, seorang ibu yang penuh cinta sama anaknya. Jadi anak-anak harus selalu ingat saat ibu itu mengandung, itu pengorbanannya luar biasa. Anaknya lahir sehat. Langsung begitu anaknya lahir, Kiara dioperasi dan dikemoterapi. Tapi sayangnya apa? Kankernya udah cepet sekali nyebar. Dalam hitungan minggu, kankernya udah nyebar ke payudara, ke mata, ke liver. Jadi dalam hitungan berapa bulan Kiara udah jadi buta. Di akhir hidupnya cuma selang 1 tahun sesudah Francisco ini lahir, Kiara buta. Saat dia buta, itu banyak pastor, banyak suster, banyak teman-teman yang datang karena dia sangat aktif di gereja. Yang mereka lihat itu bukan Kiara yang menderita secara fisik. Ya, Kiara menderita secara fisik, tetapi, nah ini yang luar biasa ya, hatinya itu dipenuhi dengan sukacita. Dia bilang, secara fisik saya buta, tetapi saya melihat hidup kekal yang Tuhan sudah sediakan buat saya, luar biasa. Jadi, rumah Kiara dan Enrico itu menjadi Bethlehem. Bukan hanya untuk mereka berdua, tapi untuk Francisco yang diberi hidup. Dan juga untuk semua teman-teman yang datang ke tempat mereka. Karena mereka mengalami kasih yang hidup. Yesus yang hidup di rumahnya Enrico dan Kiara. Kiara udah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi semua teman-temannya bilang, dia ini orang suci, dia orang suci. Tahun lalu, Keuskupan Roma sudah mulai proses Kiara menjadi seorang santa. Luar biasa. Jadi ini kalau jadi santa, bisa-bisa ini santa yang suami dan anaknya masih hidup pertama. Luar biasa. Kasihnya luar biasa. Dengan demikian, walaupun hidupnya berat, tetapi kasih Tuhan hidup dalam keluarga Kiara dan Enrico. Kita semua bisa dengan rahmat Tuhan membuat rumah kita menjadi Bethlehem, di mana kita mengalami Allah yang hidup dalam keluarga kita. Amin.